Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Untuk pelajaran PAI kali ini kita akan bercerita yaitu tentang pemerintahan Bani Umayyah. Pemerintahan Bani Umayyah ini itu pemerintahan yang berdiri setelah berakhirnya pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Khulafaur Rasyidin itu ada 4, dari mulai Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan juga Ali bin Abi Thalib. Setelah itu pemerintahan Islam dilanjutkan dengan dinasti Bani Umayyah yang akan kita ceritakan pada kesempatan pelajaran tarikh kali ini. Tujuan kita belajar sejarah Bani Umayyah ini yaitu yang pertama akan menjelaskan asal-usul Bani Umayyah. Kemudian yang kedua menjelaskan masa pemerintahan Bani Umayyah, dan yang ketiga menjelaskan kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah. Pertama, kemajuan dalam rangka mengembangkan Islam. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan cerita tentang pemerintahan Bani Umayyah, kita berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baik, teman-teman. Bani Umayyah, kalau kita lihat asal-usulnya, itu dinisbatkan kepada Umayyah. Umayyah bin Abdul Syams bin Abdi Manaf, itu tokoh penting kaum Quraisy di masa jahiliyah, masa kebodohan, masa kegelapan. Umayyah bin Abdul Syam merupakan sepupu Abdul Muthalib bin Hashim, yaitu kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga Abdi Manaf merupakan keluarga terhormat. Mereka memegang peranan sebagai sikoyah atau memberikan air minum kepada jemaah haji, dan rifadah, memberikan makanan kepada jemaah haji. Jadi ini adalah satu peran kehormatan yang diberikan oleh keluarga Abdi Manaf ya, sebagai sikoyah dan juga sebagai rifadah. Artinya itu yang memberikan air minum dan juga makanan kepada para jemaah haji yang datang ke Mekah. Adapun Utsman bin Affan merupakan keturunan Bani Umayyah yang pertama kali masuk Islam. Kita kenal Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah ya, dari Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi yang disebut
dengan istilah Amul Jamaah, tahun persatuan. Kenapa disebut Amul Jamaah? Karena pada saat itu ada perdamaian antara Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hasan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah demi menjaga persatuan umat Islam. Berakhirnya Khulafaur Rasyidin dan berdirilah Bani Umayyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Adapun masa pemerintahan Bani Umayyah itu terbagi dua. Bani Umayyah 1 selama 91 tahun, itu pada tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 749 Masehi, didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Bani Umayyah 2 284 tahun, yaitu dari 138 sampai 422 Hijriah atau 755 sampai 1030 Masehi, didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Selanjutnya, bagaimana perluasan wilayah Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah? Terbagi menjadi 4 wilayah. Yang pertama, wilayah utara. Ya, jadi ekspansi perluasan wilayah Islam yang dilakukan oleh para khalifah di masa pemerintahan Bani Umayyah itu bisa meliputi wilayah-wilayah, yaitu 4 wilayah. Wilayah utara sampai benteng Konstantinopel, kemudian wilayah barat sepanjang Afrika Utara sampai Spanyol, kemudian wilayah timur dari Sungai Jihun dan perbatasan Cina sampai perbatasan India, kemudian wilayah selatan itu seluruh Jazirah Arabia. Adapun kemajuan yang dicapai pada masa Bani Umayyah, yang pertama dalam bidang perkantoran, pada masa Bani Umayyah ini memperbaiki sistem surat menyurat, baik itu sistem surat menyurat khalifah kepada para staf-stafnya, kemudian juga kepada negara-negara atau kerajaan yang lain. Di sistem surat-surat menyuratnya lebih diperbaiki lagi. Kemudian layanan pos, meningkatkan layanan pos surat. Selanjutnya Arabisasi sistem perkantoran, yakni menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa perkantoran yang tadinya bahasa yang lain, ya, bahasa Romawi dan lain-lain. Kemudian yang keempat, Islamisasi mata uang, yakni pada masa Bani Umayyah ini mencetak mata uang sendiri bertuliskan kalimat La ilaha illallah dan juga ayat Al-Quran. Kemudian yang kelima, pembangunan kota-kota besar. Ini pada masa Bani Umayyah ini dibangun kota Kairwan di Tunisia, Ramallah di Palestina, kemudian Wasit di antara Kufah dan Basrah, kemudian Cordoba di Spanyol. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah juga adanya pembangunan masjid-masjid besar. Di antaranya ada Masjid Umawi di Damaskus, ibu kota pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian Masjid As-Sahr atau Kubah Kuning di Palestina. Perbaikan Masjid Al-Aqsa, Kubah Hijau di Palestina. Kemudian perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Dan renovasi Masjid Amr bin As di Mesir. Teman-teman, itulah penjelasan atau cerita, ya, sekitar pemerintahan Daulat Bani Umayyah
Dari mulai kita mengenal asal-usul Bani Umayyah, kemudian juga bagaimana kemajuan Islam yang bisa dicapai pada masa Bani Umayyah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kisah pemerintahan Bani Umayyah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.